Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah dengan NIM 22032001, ingin menjelaskan tentang materi Total Quality Management atau TQM. Di sini langsung saja untuk sejarah singkatnya. Pada tahun 1950-an, konsep manajemen kualitas modern berkembang di Jepang. Nah, dari pasca Perang Dunia II, dipelopori oleh W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Pada tahun 1970-an, Jepang sukses dengan TQM, terutama di industri otomotif di dalam Toyota dan Honda. Pada 1980-an, Amerika dan Eropa mulai mengadopsi TQM setelah menyadari daya saing produk Jepang lebih tinggi. Sekarang TQM menjadi filosofi penting dalam manajemen mutu di berbagai sektor manufaktur, jasa, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian dan agribisnis. Di sini untuk definisi Total Quality Management atau TQM. TQM itu merupakan strategi manajemen kualitas suatu layanan atau produk perusahaan agar lebih berfokus pada selera konsumen. Caranya yakni dengan melibatkan seluruh karyawan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya bisnis yang telah dimiliki secara berkelanjutan. Uh, untuk selain itu, uh, Total Quality Management adalah strategi perusahaan yang berfokus pada membangun loyalitas pelanggan, sehingga bisnis tersebut akan mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, semua karyawan dan anggota suatu perusahaan akan berpartisipasi aktif dalam rangka penelitian, kualitas, efektivitas, kinerja, dan berbagai hal lain guna memenuhi kebutuhan pelanggannya. Di sini ada tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuan TKM itu yang pertama itu memberikan produk atau layanan berkualitas sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, membangun loyalitas terhadap brand atau layanan perusahaan. Yang ketiga, suasana kerja yang nyaman namun tetap produktif karena terdapat kejelasan pembagian tugas, SOP atau SOP dan target. Untuk tujuan terakhir itu untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk. Di sini ada juga manfaat dari TKM itu. Manfaat pertama itu proses produksi menjadi lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat kedua, terhindar dari hasil produksi yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, menghemat waktu kerja mesin serta menjaga produktivitas karyawan sesuai dengan jam kerjanya. Yang keempat, ada menghemat material karena tiap proses dijalankan secara efektif dan efisien. Yang kelima, ada hubungan jangka panjang dengan konsumen dapat terjalin karena produk tersebut telah sesuai dengan selera mereka. Yang manfaat terakhir ada komitmen pekerja menjadi lebih kuat karena timbul rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk selanjutnya ada elemen produk. Yang pertama, memfokuskan kinerja untuk pelanggan. Jadi pelanggan merupakan target utama dalam proses produksi. Oleh karena itu, kualitas produk maupun layanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Yang kedua, ada memperhatikan proses. TQM atau Total Quality Management harus memperhatikan pelaksanaan tiap proses, harus dimulai dari penerimaan input serta supplier hingga mengubahnya menjadi output. Contohnya seperti langkah-langkah pengolahan bahan baku agar menghasilkan produk jadi. Selanjutnya ada integrasi sistem. Integrasi sistem itu sebuah total quality management juga harus mampu mengintegrasikan dari visinya, misinya, strategi, target, dan kebijakannya agar dapat dipahami oleh seluruh karyawan.
Yang keempat, ada keterlibatan seluruh karyawan. Poin penting dari TKM, seluruh karyawan harus terlibat secara aktif dalam pelaksanaan proses produksi dan peningkatan kualitas berkelanjutan. Oleh karena itu, tak jarang perusahaan kemudian mengadakan pelatihan keterampilan bagi pekerjanya. Selanjutnya ada peningkatan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan juga akan membantu perusahaan dalam menentukan pola kerja seperti apa yang paling cocok diterapkan agar menghasilkan output sesuai dengan selera konsumen masing-masing. Yang keenam, ada keputusan berdasarkan fakta. Total Quality Management mengharuskan perusahaan menganalisis data secara cermat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, segala kebijakan yang akan diambil lebih akurat sesuai keadaan di lapangan. Selanjutnya ada membina komunikasi yang baik dan efektif. Setiap perubahan jadwal, sistem, kebijakan, dan berbagai hal penting wajib dikomunikasikan dengan seluruh karyawan. Selain itu, seorang pengusaha juga harus mau mendengar kritik, saran, atau masukan dari bawahannya. Yang kedelapan, ada pendekatan strategi dan sistematik. Salah satu komponen Total Quality Management adalah dengan melakukan perencanaan dan manajemen secara strategis dan sistematis berdasarkan visi dan misi perusahaan agar mampu mencapai target. Di sini ada prinsip-prinsipnya yang beberapa memiliki prinsip. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Yang kedua, keterlibatan semua orang. Jadi di sini tuh TKM memiliki prinsip agar semua orang terlibat. Di prinsip pertama itu ada fokus pada pelanggan. Jadi kayak sasaran utama itu ada untuk berfokus kepada pelanggan. Untuk prinsip yang ketiga ada pendekatan proses. Uh, yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi pengambilan keputusan itu tidak mengasal atau tidak sembarangan. Jadi pengambilan keputusan itu harus berbasis dengan data. Yang selanjutnya ada kepemimpinan yang kuat. Jadi ada jiwa pemimpin yang kuat yang untuk memimpin TKM tersebut. Selanjutnya ada hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Selanjutnya ada perangkat yang dimana perangkat TKM itu ada 4 dari plan, do, check, dan act. Dimana itu plan itu ada perencanaan, do itu ada ialah untuk melakukan, check itu untuk mengecek atau untuk memeriksa, act itu skip. Nah, jadi di yang pertama itu ada plan. Pada tahap ini, perusahaan akan merumuskan masalah untuk melakukan analisis dan pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas persoalan yang akan dihadapi. Jadi perusahaan itu ya untuk merumuskan masalah, untuk terus melakukan analisis, terus pengukuran, kemudian merancang beberapa solusi atas permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua itu ada do, yang dimana artinya itu melakukan. Seluruh komponen yang berperan dalam TKM akan mengimplementasikan proses yang telah mereka rancang pada tahap plan atau tahap perencanaan. Jadi di sini do itu melakukan apa yang telah direncanakan di tahap sebelumnya, ada tahap planning tadi. Selanjutnya itu ada 3 cek. Setelah mengimplementasikan rencana bisnis, selanjutnya perusahaan perlu melakukan pengecekan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara untuk memperbaiki kualitas. Yang dimana jadi perusahaan itu setelah mengimplementasikan, perusahaan itu harus membuat sebuah rencana bisnis.
Terus untuk melakukan pengecekan itu dengan tujuan untuk mengukur efektivitas sekaligus mencari cara untuk memperbaiki kualitasnya. Selanjutnya ada A, itu setiap evaluasi dan perbaikan akan diimplementasikan kembali dengan pelatihan serta metrik baru untuk memantau efektivitas proses produksi. Selanjutnya ada kriteria pengukuran implementasi. Dari struktur tim kerja, pembagian posisi. Struktur tim kerja itu memiliki bagi-bagi lagi. Di mana itu ada bagaimana bagian posisinya, terus struktur organisasinya, distribusi, tugas yang merata, serta proporsional dapat menjadi indikasi bahwa TQM atau Total Quality Management perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kepuasan konsumen, di mana ini target utama kita adalah konsumen. Jadi konsumen itu target utama dalam TQM. Oleh karena itu, tingkat kepuasan mereka akan menunjukkan sukses atau tidaknya pelaksanaan terhadap strategi yang telah disusun. Selanjutnya ada manajemen kualitas, yang dimana manajemen kualitas yang berjalan dengan baik akan menunjukkan bahwa peningkatan mutu produk melalui TQM. Di mana manajemen itu banyak meliputi dari POAC, yang dimana itu ada planning, acquainting, organizing, planning, organizing, acquainting, serta controlling. Yang dimana planning itu ada perencanaannya, terus organizing itu pembagiannya, activating itu pelaksanaannya, terakhir itu di controlling pengawasannya bagaimana. Jadi dengan menerapkan empat tersebut untuk memastikan manajemen kualitas berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa hasil peningkatan mutu itu produk melalui TKM itu berhasil dilaksanakan. Selanjutnya ada keterlibatan pegawai. Sebagaimana telah disebutkan di atas, TQM itu merupakan proses yang melibatkan seluruh komponen perusahaan. Nah, jadi untuk karena itu, ya jika ada pekerja tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Jadi di sini tujuan utama dari TQM itu untuk melibatkan semua pekerja. Jadi kalau tidak ada satu pun yang tidak terlibat, dapat dikatakan strategi ini kurang sempurna. Selanjutnya ada fokus pada konsumen. Jadi ketika perusahaan fokus dengan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa TQM-nya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada komitmen pekerja. Komitmen pekerja dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Jadi ketika para karyawan berkomitmen tinggi, maka TQM yang dijalankan akan berjalan secara lancar. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka pengusaha wajib memberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi indikator dalam penilaian TQM. Dari kualitas perencanaannya, kualitas perencanaan itu adalah indikator yang menentukan akan seperti apa jalannya TQM nanti. Jadi TQM ini mempunyai komponen utama. Yang pertama itu ada QC atau Quality Control, yang dimana itu Quality Control itu berfungsi untuk pengendalian mutu produk atau prosesnya. Selanjutnya itu ada QA. QA itu adalah Quality Assurance, di mana itu sistem untuk menjamin mutu agar konsisten. Selanjutnya ada Continue Improvement, dan itu ada inovasi dan efisiensi yang tidak berhenti. Selanjutnya ada employee empowerment, itu adalah pemberdayaan karyawan agar aktif menjaga mutu tersebut. Dan terakhir ada customer satisfaction, yang dimana itu tujuan akhir
Tujuan akhir dari total quality management adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada materi tambahan. Jadi untuk biar lebih mendalam kita bahas tentang TKM ini. Jadi itu TKM untuk definisi atau inti dari TKM itu sebuah kerangka manajemen yang melibatkan seluruh organisasi untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produk atau layanan guna memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kata total di sini tuh merujuk pada keseluruhan elemen organisasi dari manajemen atasnya, staf, proses pemasok. Selanjutnya fokusnya itu bukan hanya pada produk akhir, tetapi pada proses. Nah, budaya organisasi, keterlibatan semua pihak. Selanjutnya itu ada kenapa TKM penting dalam organisasi ini. Jadi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi pemborosan atau waste, untuk meningkatkan efisiensi. Terus dalam era persaingan global, kualitas menjadi pembela utama. Di mana di sini ada berbagai macam alur TQM Total Quality Management, di mana ada fokus apa? Yang pertama itu ada intinya, ada terakhir itu fokus on customer. Di sini TKM juga memiliki prinsip-prinsip. Jadi di bagian ini bisa membahas secara terperinci tentang prinsip-prinsip TKM dan bagaimana mereka diterapkan. Berikut beberapa prinsip utama yang sering disebut. Yang pertama itu ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Di sini itu tujuannya itu untuk memahami, memenuhi, dan melebihi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya keterlibatan seluruh karyawan atau total employee involvement. Jadi setiap orang dalam organisasi punya peran dalam kualitas. Terus selanjutnya ada pendekatan berdasarkan proses atau proses oriented. Di sini ada memahami dan mengelola proses agar hasil konsisten. Sistem terpadu atau integrated system. Jadi itu semua bagian organisasi bekerja secara sistem yang terhubung. Ada perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Jadi tak berhenti setelah cukup, melainkan terus berkembang. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan fakta atau data atau fact based decision, fact based fact based fact based decision or making, bukan sekadar intuisi. Terus selanjutnya ada hubungan dengan pemasok dan mitra atau relationship or management. Kualitas juga bergantung pada eksternal organisasi. Jadi untuk setiap prinsip ini memiliki definisi contoh nyata bagaimana penerapan dalam organisasi, misalnya manufaktur jasa, tantangannya atau gimana. Selanjutnya ada alat dan metode dalam TKM. Sekarang kita turun untuk ke praktikal. Bagaimana organisasi menerapkan TKM
melalui alat, metode, maupun siklus. Bagilah yang pertama itu ada siklus PDCA, plan, do, check atau egg dan egg. Yang telah kita jelaskan tadi di sini untuk memperdalam lagi, di mana untuk siklus iteratif untuk memperbaikan kelanjutan secara berkelanjutan. Terus untuk menjelaskan tiap tahap ada plan, yang dimana plan tadi yang seperti kita bilang ada plan rencanakan perubahan, do jalankan, cek evaluasi, dan egg ada standarisasi atau ubah. Untuk B, alat kualitas dasar. Di sini seperti contohnya ada diagram Pareto, histogram, diagram sebab atau akibat atau fishbone. Selanjutnya ada kontrol statis. Terus kita bisa lihat secara visual. Terus yang ketiga ada integrasi dengan sistem manajemen kualitas atau QMS seperti ISO 9000. TQM tidak berdiri sendiri, sering terhubung dengan standar formal. Selanjutnya ada penerapan pada beragam industri. Di sini memiliki contoh seperti manufaktur, layanan kesehatan, bagaimana TQM diterapkan dalam konteks non-manufaktur. Selanjutnya ada implementasi TQM, tahapan, tantangan, dan studi kasus. Untuk yang pertama ada tahapan implementasi TQM. Bagaimana komitmen manajemen atas pelatihan, perubahan budaya organisasi, identifikasi proses kritis, serta pengukuran dan monitoring, dan untuk memperluas penerapan secara menyeluruh. Di sini menekankan bahwa ini bukan proyek singkat, melainkan perjalanan jangka panjang. Jadi untuk tantangan pelaksanaan itu ada resistensi dari karyawan atau manajemen yang meliputi kurangnya pelatihan, kurangnya data, budaya organisasi yang tidak mendukung, serta pengukuran yang sangat lemah. Selanjutnya ada manfaat yang akan dicapai. Di sini peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya perbaikan, dan pemborosan keunggulan daya saing. Di sini ada sebuah studi kasus yang bisa saya jelaskan secara singkat, yang dimana ada di studi kasus industri jasa atau manufaktur yang spesifik untuk konteks agribisnis. Selanjutnya di relevansi dan agribisnis atau pertanian. Di sini dalam rantai suplai agribisnis dari budidaya, panen, pengemasan, distribusi, bagaimana kualitas masuk ke seluruh proses, bukan hanya produk akhir. Yang di mana itu TKM, ada customer driving, ada value improvement, continuous improvement, ada ownership management, ada reward and measurement. Selanjutnya ada di sini bisa kita ambil sebuah penelitian orang atau dari jurnal yang bakal saya jelaskan secara lanjut. Di sini ada penelitian tentang mereka itu menganalisis total quality management atau PQM dalam manajemen operasional di Intanaya Tour and Travel cabang Surabaya yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini persaingan ekonomi dunia semakin ketat untuk menuntut kepiawaian manajemen untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi yang mendunia.
Eh, Total quality management itu digunakan untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus untuk produk, jasa, sumber daya manusia maupun lingkungan organisasinya. Jadi TKM melakukan perbaikan di semua lini, baik dalam pelayanan, manajemen keuangan, pemasaran, hingga sumber daya manusia di organisasi. Kepuasan konsumen menjadi pusat perhatian dan ia diciptakan melalui kualitas pelayanan dan nilai tidak terkecuali perusahaan di bidang tour dan travel. Di sini Intanaya Tour and Travel itu salah satu perusahaan yang menerapkan total quality management. Hal ini terbukti dari adanya kepuasan pelanggan di Intanaya Tour and Travel dan peningkatan jamaah setiap tahunnya. Jadi perusahaan tersebut berdiri di Surabaya sejak tahun 2015 dengan brand siap melayani para tamu Allah. Di sini Intanaya Tour and Travel mempunyai cabang kantor yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Total pemberangkatan mulai 2015 sampai sekarang mencapai 5.200 jamaah. Dari segi prosesnya, Intanaya Tour and Travel mempunyai sistem perbaikan di aspek produk, dimulai dari harga, bentuk pelayanan, serta tingkat variasi produk yang ditawarkan pada aspek sumber daya manusianya. Uh, Intanaya Tour and Travel juga mengarah ke pelayanan kualitas terhadap kepuasan konsumen melalui sikap dan pelayanan yang ramah dan menyenangkan, serta pelayanan pasca umroh berupa menjalin silaturahmi dengan jemaah. Di sini mengingat pentingnya TKM dalam rangka pengembangan proses perusahaan tour and travel, fenomena Intanaya Tour and Travel menarik perhatian peneliti untuk mengkaji di dalamnya. Jadi penelitian mereka ini fokus untuk menjawab bagaimana konsep dan implementasi TQM atau Total Quality Management dalam manajemen operasional di Intanaya Tour and Travel. Dengan tujuan penelitian mereka untuk mengetahui konsep dan implementasi Total TQM atau Total Quality Management dalam manajemen operasional di Intanaya Tour and Travel. Dengan penelitian ini diharapkan untuk memotivasi perusahaan travel bla bla bla. Di sini untuk di hasil metode penelitian, mereka itu menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif, yang dimana kualitatif merupakan penelitian menggunakan data berupa wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen pribadi serta dokumen resmi. Di sini untuk membersihkan saja, mereka itu mendapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu bagaimana konsep total quality management di Internet Tour and Travel. Pada dasarnya, konsep total quality management mengandung 3 unsur. Pertama, strategi nilai pelanggan. Strategi ini merupakan perencanaan bisnis untuk memberikan nilai bagi pelanggan, termasuk karakteristik produk, cara penyampaiannya, pelayanan, dan sebagainya. Dalam Intanaya Tour and Travel dijelaskan bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan di Intanaya Tour and Travel, muto mutawaf muto muto mutawif secara langsung menanyakan kepada jamaah tentang layanan yang sudah diberikan selama perjalanan ibadah umroh. Selain itu, Intanaya Tour and Travel juga menggunakan kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui respon jamaah terhadap pelayanan yang diberikan.
Jadi Intanaya Tour and Travel sendiri mempunyai perencanaan bisnis, yaitu berupa pemetaan terhadap nilai layanan yang akan diberikan kepada jemaah. Ini menunjukkan Intanaya Tour and Travel melaksanakan strategi nilai pelanggan. Yang kedua, sistem organisasionalnya yang berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan. Sistem ini mencakup tenaga kerja, material, mesin, atau teknologi proses, metode operasi dan pelaksanaan kerja, serta aliran proses kerja, arus informasi, dan pembuatan keputusan. Data yang di lapangan menunjukkan bahwa International and Travel menjaga kualitas dari sisi komunikasi dengan para jamaah sebelum atau sesudah kegiatan ibadah umrah terlaksana. Karyawan membuat planning harian dan pemimpin mengawasi kinerja para karyawannya secara langsung. Dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa International Tour and Travel bahwa Internet Tour and Travel menjaga kualitas dari sisi komunikasi dengan para jamaah. Sebelum atau sesudah kegiatan ibadah umroh terlaksana, karyawan membuat planning harian dan pemimpin mengawasi kinerja para karyawannya secara langsung. Dari faktor tersebut dapat diketahui bahwa Intanaya Tour and Travel menerapkan sistem organisasional yang berfokus pada penyediaan nilai bagi pelanggan sebagai bentuk usaha jasa, pengendalian proses layanan, SDM, proses kerja dan arus informasi yang dilakukan melalui komunikasi. Dan pada titik ini Tenaya Tour and Travel menunjukkan sistem operasi komunikasi yang telah berjalan stabil. Terus yang ketiga ada perbaikan kualitas. Hal ini diperlukan untuk mengetahui lingkungan eksternal yang selalu berubah, terutama perubahan selera pelanggan. Internator and Travel juga memiliki sistem perbaikan melalui perbaikan oleh manajer operasional. Dengan adanya perencanaan diharapkan lebih maksimal dalam melayani jamaah yang menggunakan jasa mereka. Untuk yang kedua ada prinsip total quality management di Internaya Tour and Travel. Hensler dan Brunel menjelaskan ada 4 prinsip utama dalam total quality management. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menyediakan produk atau jasa. Yang kedua ada respect terhadap setiap orang. Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan. Setiap individu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang berpotensi untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Yang ketiga ada manajemen berdasarkan fakta. Jadi setiap pengambilan keputusan harus didasarkan atas data atau fakta di pasar konsumen. Perbaikan tidak bisa dilakukan secara bersamaan di semua bidang perusahaan. Yang keempat ada perbaikan secara berkesinambungan. Ada pemantauan terhadap perubahan customer. Terus proses ini dilakukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Dalam menjalankan prinsip total quality management, Internator and Travel juga menjaga kepuasan pelanggan. Hal ini dilakukan dengan mengandalkan peran penting customer service dalam memahami jamaah, menyampaikan informasi kepada jamaah dengan baik, dan memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah.
Jadi hal itu dilakukan dengan cara menjaga komunikasi dengan jamaah, dengan melakukan evaluasi dan memberikan kepercayaan kepada jamaah. Intanaya Tour and Travel juga memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh karyawannya. Contohnya kebebasan berpendapat saat rapat. Di sini serta mengoptimalkan perkembangan kemajuan teknologi dan kondisi eksternal dalam mengambil sebuah keputusan. Selain itu, Intanaya Tour and Travel juga melakukan perbaikan dengan cara meminta testimoni melalui kritik dan saran kepada jamaah baik yang lama kepada jamaah yang lama ataupun yang baru. Dari deskripsi tersebut dapat dilihat Intanaya Tour and Travel memiliki prinsip total quality management meliputi kepuasan pelanggan, respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan kesinambungan. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat total quality management di Internet Tour and Travel. Di sini kualitas terbaik dapat dihasilkan dari upaya kemampuan manusia, proses, dan lingkungan. Cara terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara menerapkan total quality management. Manfaat dari total quality management diantaranya itu ada satu, membangun mutu proses produksi dalam menghasilkan produk yang 100% bebas cacat. Dua, membantu lembaga dalam menemukan kesalahan atau kegagalan sebelum menjadi musibah bagi lembaga tersebut. Tiga, menghasilkan produk sesuai keinginan pelanggan agar produk tersebut bisa memberikan manfaat kepada pengguna. Keempat, ada membantu lembaga menemukan data-data produksi yang salah. Jadi tujuan penerapan TQM atau Total Quality Management di Internet Tour and Travel adalah untuk meningkatkan kepuasan jamaah. Jadi Intanaya Tour and Travel lebih berfokus pada pelayanannya yang diberikan kepada jamaahnya, yaitu rasa empati, perhatian kepada jamaah. Selain itu, visi misi Intanaya Tour and Travel juga berfokus pada pemaknaan terhadap ibadah umroh, agar para jemaah ketika selesai umroh bisa mengalami perubahan pada dirinya. Jadi dengan demikian jemaah mendapat manfaat berupa peningkatan spiritualitas dan perubahan perilaku. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manfaat total quality management di Internet Tour and Travel juga memberikan pelayanan terhadap yang bersifat berkualitas serta peningkatan nilai spiritualitas kepada para jemaah. Hal ini sejalan dengan teori total quality management yang membangun mutu proses produksi untuk menghasilkan produk yang bebas cacat, pelayanannya maksimal pada setiap proses, serta meningkatkan kepuasan penggunanya. Yang keempat, ada fase implementasi total quality management di Intanaya Tour and Travel. Pada fase ini, yang pertama itu fase implementasi total quality management menjadi 3 fase, yaitu ada fase persiapan, perencanaan, dan fase pelaksanaan. Yang pertama ada fase persiapan. Fase ini membutuhkan komitmen penuh dari manajemen puncak atas waktu dan sumber data yang dibutuhkan. Langkah-langkah diantaranya ada yang pertama membentuk total quality steering committee. Yang kedua ada membentuk tim. Yang ketiga ada pelatihan total quality management. Yang keempat ada menyusun visi dan prinsip sebagai pedoman.
Yang kelima ada menyusun tujuan umum. Yang keenam ada komunikasi dan publikasi. Yang ketujuh ada identifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedelapan ada identifikasi pendukung dan penolak. Yang kesembilan memperkirakan sikap karyawan. Yang kesepuluh mengukur kepuasan pelanggan. Di Tanaya Tour and Travel, steering committee di bawah kendali manajer operasional yang mendelegasikan fungsi operasional kepada salah satu staf yang dianggap mampu. Tim kontrol kualitas pelayanan terdiri dari supervisor, eh, ada customer service, driver, ada webnya, ada IT, pelengkapan dan handle. Terus ada surat penyurat dan input data system. Masing-masing peran di atas mempunyai tugas dan fungsinya untuk menjaga kualitas pelayanan. Pelatihan juga dilakukan baik berupa pelatihan implementasi TQM atau Total Quality Management maupun pelatihan oleh Kementerian Agama sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan skill tentang cara menghadapi jamaah yang baik. Selain itu, Intanaya Tour and Travel juga merumuskan visi dan misinya serta tujuan umum dalam menjalankan jasanya. Visi misi ini lebih berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan serta dikomunikasikan di semua level dari pemimpin ke karyawannya. Pemimpinan selalu turun langsung mengontrol kinerja karyawan setiap hari. Bentuk komunikasi ini membuat karyawan bisa lebih dekat dan nyaman ketika berinteraksi dengan pemimpin, sehingga ketika ada permasalahan, karyawan bisa terbuka. Intanaya Tour and Travel juga menggali respon jamaah atas pelayanannya dengan menggunakan angket dan dialog langsung. Bentuk instrumen pertanyaan yang diberikan seperti contohnya tentang bagaimana pelayanan di hotel, pelayanan bimbingan oleh mutawif, terus ada kenyamanan perjalanan pesawat. Dengan instrumen pertanyaan tersebut, Intanaya Tour and Travel mampu mendapatkan informasi tentang kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Pada fase perencanaan, yaitu merencanakan pendekatan implementasi, kemudian menggunakan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Adjust. Di sini mengidentifikasi proyek, komposisi tim, dan pelatihan tim. Intanaya Tour and Travel membuat perencanaan tahunan dan menyampaikan kepada karyawan, memberikan arahan kepada karyawan untuk membuat perencanaan masing-masing, dari memberikan tugas, melakukan kontrol, dan serta evaluasi kepada setiap karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengontrol kinerja karyawan agar sesuai dengan tugasnya masing-masing dan tetap terjaga kualitas kerjanya. Intanaya Tour and Travel juga membuat variasi paket atau jenis layanan untuk jamaah dengan harga serta fasilitas yang berbeda. Tujuannya agar jamaah bisa memilih paket sesuai kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Dengan demikian, Intanaya Tour and Travel bisa mendapat jamaah sesuai target. Selanjutnya ada fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan bisa itu penggiatan tim, umpan balik dari pelanggan, umpan balik dari karyawan, dan memodifikasi infrastruktur. Intanaya Tour and Travel melakukan implementasi berupa sistem evaluasi dan pemetaan kepuasan para jamaah yang disampaikan kepada tim manajemen.
Tim lalu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari pelayanan yang ada. Di antaranya berkaitan dengan kenyamanan hotel, pelayanan mutawif, dan tingkat kualitas proses dan dari pemberangkatan hingga pemulangan. Dengan adanya data ini, International and Travel mampu mengevaluasi kualitas yang diberikan kepada jemaah. International and Travel juga melakukan perubahan prosedur untuk peningkatan pelayanan terhadap jemaah. Jadi langkah yang diambil misalnya berupa pergantian staf, pengembangan media publikasi dan dengan situs web, penambahan fasilitas transportasi untuk operasional dan sistem penyimpanannya, perlengkapan di gudang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan jamaah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan eh, operasional kantor. Dengan perubahan ini, International and Travel bisa memberikan pelayanan yang terbaik, fasilitas yang memadai, dan melakukan promosi secara efektif, sehingga mampu menjaga kualitas dan tetap bersaing. Yang kelima ada fungsi manajemen di International and Travel. Manajemen operasional yang efektif dan efisien akan tercapai dengan menerapkan fungsi manajemen operasional sebagai berikut. Di sini Natalia di tahun 2016. Yang pertama itu ada perencanaan operasional, meliputi perencanaan kapasitas produksi, lokasi, susunan tata ruang, atau layout, kualitas dan metode produksi yang digunakan. Yang kedua ada penskedulan operasional, meliputi penjadwalan produksi pada waktu tertentu serta produk atau jasa apa yang akan dijual, sehingga memudahkan dalam menyediakan sumber daya yang akan diproses. Yang ketiga ada pengawasan operasional, menyangkut sistem pengendalian mutu dan manajemen material seperti transportasi, pergudangan, dan inventory. Kegiatan kontrol operasional diperlukan untuk memonitor kinerja dengan membandingkan hasil dan rencananya. Di sini International and Travel memiliki beberapa sistem perencanaan operasional, yaitu pemetaan internal dan eksternal. Pemetaan internal diantaranya budgeting, pengolahan SDM, pemetaan waktu, dan pemetaan fasilitas yang akan diberikan kepada jemaah. Pemetaan eksternal diantaranya pemetaan karakteristik serta kemampuan membeli para jemaah, pemetaan harga persaingan, dan legalitas jasa. International and Travel memetakan lokasi dan yang dipilih yakni Surabaya, Sidoarjo, Lumajang, dan Solo. 4 lokasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat yang religius dan padat penduduk. Ini memudahkan aksesibilitas calon jemaah ke pelayanan International and Travel. Penataan ruang kantor juga baik, disesuaikan dengan kebutuhan karyawan serta jamaah. Di antaranya terdapat fasilitas AC dan tempat duduknya berupa sofa agar calon jamaah merasa nyaman. International and Travel memiliki schedule dalam melaksanakan operasional pelayanan jasa travel. Waktu 6 bulan dibutuhkan dalam mempersiapkan jadwal keberangkatan umroh, dengan rata-rata 2 kali keberangkatan dalam 1 bulan, menyesuaikan dengan jadwal di Makkah serta kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.
Internator and Travel juga melakukan pengawasan kepada karyawan untuk mengetahui kualitas layanan perusahaan. Nah, ada di antaranya dengan kontrol terhadap customer service, web IT-nya, atau publikasi, administrasi, realisasi kualitas dan kuantitas paket terhadap apa yang diterima jamaah serta kontrol penyimpanan barang-barang di gudang. Kontrol dijalankan secara menyeluruh agar produk dan layanan yang diberikan kepada calon jamaah tetap terjamin kualitasnya. Di sini di kesimpulannya mereka itu mendapatkan penelitian itu menunjukkan bahwa International Tour and Travel telah mengadopsi konsep dan mengimplementasikan Total Quality Management dalam manajemen operasional layanan usahanya. Pokok-pokok strategi meliputi strategi nilai pelanggan, sistem organisasional, serta perbaikan kualitas telah berjalan secara konsisten dan menunjukkan adanya peningkatan jumlah jamaah yang menggunakan jasanya. Selain itu, prinsip-prinsip TKM juga telah berjalan dengan baik, meliputi dari kepuasan pelanggan, respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan secara kesinambungan di semua lini proses. Ya, terus menghasilkan manfaat antara lain proses produksi produk atau layanan bebas cacat, identifikasi kesalahan sejak dini, operasional layanan dan produk sesuai keinginan pelanggan, serta dapat menemukan data-data operasional yang salah. Jadi implementasi TKM dalam manajemen operasional International Tour and Travel meliputi persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan dengan mengedepankan komunikasi produktif yang melibatkan semua stakeholder terkait mulai pemimpinan karyawan, penggunaan jasa, hingga pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya dapat kita ambil penutup ini sebagaimana TKM itu sebagai budaya bukan hanya sekedar sistem. Jadi total quality management bukan sekedar seperangkat produser atau sertifikat ISO. Jadi TKM itu budaya organisasi yang menanamkan sikap selalu bisa lebih baik dari hari ini. Ketika kualitas menjadi nilai inti, setiap orang dari pemimpinan hingga operator memahami bahwa tanggung jawab terhadap mutu tidak bisa dilimpahkan tetapi dibagikan. Kutipan tersebut itu dari Edward Deming. Di sini dia itu menyatakan kualitas adalah tanggung jawab setiap orang. Untuk relevansi TKM di era modern, dalam dunia yang berubah cepat, digitalisasi, AI, sustainability, prinsip TKM justru semakin relevan. Data kini menjadi dasar utama pengambilan keputusan. Proses bisa diaudit secara real time, dan pelanggan semakin kritis. Namun esensinya tetap sama, perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Jika dulu TKM lahir dari pabrik, kini ia hidup dalam setiap aplikasi, rumah sakit, bahkan pertanian digital. Yang ketiga ada refleksi untuk dunia agribisnis. Sebagai mahasiswa agribisnis, tekankan bahwa kualitas produk pertanian tidak hanya bergantung pada hasil panen, tapi seluruh rantai nilai, dari pemilihan bibit,
proses tanam, panen, pengemasan hingga distribusi. Dengan menerapkan prinsip TQM, sektor agribisnis bisa menghasilkan produk yang berdaya saing global tanpa kehilangan nilai berkelanjutan. Total quality management bukan sekedar metode manajemen, ia adalah cara berpikir bahwa setiap langkah kecil menuju perbaikan adalah investasi bagi masa depan organisasi dan masa depan kita sendiri. Atau lebih sederhananya, kualitas tidak pernah terjadi secara kebetulan. Ia selalu merupakan hasil dari niat yang kuat, upaya cerdas, dan budaya yang dijaga bersama. Untuk kita balik lagi ke dunia agribisnis, bagi dunia agribisnis itu TQM menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bibit unggul, proses budidaya yang berkelanjutan, hingga pengemasan yang higienis dan distribusi yang efisien. Semua harus dikendalikan secara menyeluruh. Jadi setiap tahap menjadi mata rantai yang menentukan mutu akhir produk. Dan disinilah filosofi TQM benar-benar hidup. Semua proses memiliki makna, memiliki nilai, semua orang punya kontribusi. Kualitas pertanian bukan hanya tentang hasil panen yang melimpah, tetapi tentang konsistensi dan kepercayaan. Ketika produk agribisnis mampu mempertahankan kualitasnya, maka kepercayaan pasar akan tumbuh dan kesejahteraan petani pun meningkat. Itulah efek domino dari penerapan TQM yang sesungguhnya menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pihak. TQM juga mengingatkan kita bahwa tidak ada yang sempurna yang statis. Setiap perbaikan hari ini akan menjadi pijakan bagi inovasi di hari esok. Organisasi yang hebat bukanlah organisasi yang tidak pernah gagal, tetapi selalu belajar dari kegagalannya dan tumbuh darinya. Siklus plan, do, check atau sampai egg itu menjadi pengingat bahwa kualitas adalah perjalanan tanpa akhir. Ketika kita bicara tentang kualitas, sebenarnya kita sedang berbicara tentang nilai manusia, bagaimana tentang komitmen, tanggung jawab, serta integritas. Karena pada akhirnya kualitas adalah cerminan dari cara kita berpikir, bekerja, serta menghargai proses. Jadi total quality management bukan hanya sekedar strategi bisnis, ia merupakan cara hidup dalam organisasi, sebuah janji bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan membawa kita sedikit lebih dekat ke kesempurnaan. Kualitas tidak pernah terjadi secara kebetulan, ia selalu merupakan hasil dari niat yang kuat, upaya yang cerdas, dan kerjasama yang berkesinambungan. Nah, jadi mari jadikan prinsip TQM bukan sekedar teori dalam laporan, tetapi nafas dalam setiap tindakan. Karena ketika kualitas menjadi budaya, hasil terbaik akan datang dengan sendirinya. Mungkin itu saja penjelasan dari TQM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Di situ bisa kita banyak yang kita dapat pelajari dari TQM tersebut, baik dari penjelasan secara umumnya, ada studi kasusnya, ada jurnalnya, hasil dari penelitian orang. Mungkin itu saja dari saya. Saya Muhammad Irwansyah dengan NIM 2203-20011 yang mengampu mata kuliah manajemen mutu agribisnis.
Saya pamit, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.